Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas rangkuman materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 bab ketiga, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semester ke-1 jenjang SMP atau MTS. Rangkuman materi PPKN kelas 9, bab ketiga, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pertama ini rangkumannya adalah kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi kedaulatan itu adalah merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yaitu sifat pokok yang pertama asli, sifat pokok yang kedua yaitu permanen, sifat pokok ketiga yaitu tunggal, sifat pokok keempat yaitu tidak terbatas. Nah, ini merupakan dari keempat sifat pokok tersebut mengenai kedaulatan. Dilihat dari kekuatan berlakunya, nah maka kita itu akan melihat apa sih dari kekuatan berlakunya, bahwa kedaulatan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kedaulatan ke dalam, yang kedua yaitu ada kedaulatan keluar. Teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan yaitu kedaulatan Tuhan yang pertama, yang kedua yaitu kedaulatan raja, yang ketiga kedaulatan negara, yang keempat kedaulatan hukum, yang kelima kedaulatan rakyat. Jadi teori-teori kedaulatan berdasarkan menurut beberapa ahli kenegaraan jadi ada 5. Yang pertama tadi ada kedaulatan Tuhan, yang kedua itu ada kedaulatan raja, sedangkan yang ketiga itu ada kedaulatan negara, yang keempat ada kedaulatan hukum, yang kelima ada kedaulatan rakyat. Nah, pembagian kekuasaan. Jadi ada pembagian mengenai kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam negara itu dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama atas kekuasaan legislatif, yang kedua atas kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Jadi pembagian kekuasaan itu dalam negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua yaitu ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga itu ada kekuasaan legislatif. Kedua yaitu ada landasan yuridis, atau rangkuman yang kedua yaitu ada landasan yuridis mengenai kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu yang terbagi menjadi 4. Berdasarkan landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia itu, yang pertama ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua yaitu mengenai landasan yuridis kedaulatan negara, ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, landasan yuridis kedaulatan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Rangkuman yang ketiga atau poin ketiga ini ada negara Republik Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Jadi kedaulatan tersebut itu dikenal dengan demokrasi Pancasila, yang memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila. Nah, di sini ada asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila.
Apa sih yang dimaksud dengan asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila? Nah, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah atau mufakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu cara demokrasi yang pertama yaitu secara langsung, yang kedua yaitu secara tidak langsung. Jadi keputusan melalui musyawarah atau mufakat itu, cara pengambilan demokrasi atau pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua yaitu dengan cara tidak langsung. Poin keempat atau rangkuman di poin keempat itu ada pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dilaksanakan berdasarkan asas langsung, itu asas langsung, yang kedua ada umum, yang ketiga ada bebas, yang keempat rahasia, yang kelima ada jujur, dan yang keenam adil. Jadi kalau disingkat luber dan jurdil. Luber di sini yaitu langsung, secara umum, secara bebas, secara rahasia. Terus jurdil, jurdil itu jujur dan adil. Nah, ini merupakan salah satu cara pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan berdasarkan asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, jujur dan adil. Poin kelima, rangkuman di poin kelima yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu fase pertama ada demokrasi parlementer itu pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 itu berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, poin kedua yaitu mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Jadi periode terpimpin pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1966 itu periode ini bisa disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila masa reformasi itu terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi itu pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, yang kedua ada sistem semi-parlementer, yang ketiga ada sistem presidensial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem parlementer, dan apa sih yang dimaksud dengan sistem semi-parlementer, dan yang ketiga itu apa sih yang dimaksud dengan sistem presidensial. Nah, ini ada beberapa penjelasan mengenai sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Yang kedua ada sistem semi parlementer, adalah sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember tahun 1949 disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara atau RIS. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Di poin ke-6 atau rangkuman terakhir ini ada pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga negara itu terbagi menjadi 8. Jadi itu lembaga-lembaga negara itu ada 8. Yang pertama itu ada MPR, yang kedua ada Presiden, yang ketiga ada DPR, yang keempat ada DPD, yang kelima ada BPK, yang keenam ada MA, yang ketujuh ada KY, yang kedelapan ada MK. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan materi atau pembahasan rangkuman kita pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tama Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk di-share kepada teman-teman atau rekan-rekan, Bapak Ibu atau adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.